Halo semua, Assalamualaikum, welcome to my channel. Apa kabar Sagittarius? Semoga Sagittarius dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Yang baru bergabung di channel Melati, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk yang sudah mendukung, Melati ucapkan terima kasih. Tema readingan kita saat ini, inilah yang akan menjadi milikmu di tahun 2024. Teman-temanku Sagittarius. Di sini Melati akan bacakan energi Sagittarius. Tapi ingat teman-teman, ini hanyalah sekedar bacaan, bukan hal yang pasti. Karena yang pasti milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Apapun harapan kamu, apapun keinginan kamu, serahkan kepada Tuhan. Jangan lupa berserah, berdoa, dan berusaha. Jika ada yang resonate, maka ini adalah energi kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Ambil yang positifnya, buang negatifnya. Dari readingan ini, teman-temanku Sagittarius. Inilah yang akan menjadi milikmu di tahun 2024. Sudah ada 3 kartu yang sudah keluar ya, teman-temanku Sagi. Kita lihat di kartu pertama ada Three of Cups. Ada Ten of Pentacles. Ada The Lovers. Oke, teman-temanku Sagittarius. Inilah yang akan kamu miliki. Inilah yang akan menjadi milikmu di tahun 2024. Di sini aku ngerasa ya bahwa ada yang kamu capai. Ada yang kamu miliki, yang sedang kamu usahakan, yang sedang kamu fokuskan, yang sedang kamu upayakan ya, yang sedang kamu perjuangkan di sini. Sepertinya tentang finansial. Kamu yang mungkin dari bulan-bulan kemarin atau beberapa bulan yang lalu memang sudah memfokuskan ya dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir ya, tentang keuangan yang ingin kamu perbaiki ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 di sini ada pencapaian. Pencapaian dirimu dalam finansial. Arti kata, seandainya untuk kamu yang berbisnis, mungkin bisnismu akan dikenal orang ya, atau mulai mendatangkan pundi-pundi keuangan, pundi-pundi finansial kamu ya. Yang di sini aku melihat bahwa ada kecukupan, ada kelimpahan ya, kelimpahan finansial kamu ya teman-temanku. Dan di sini bijaksanalah. Ketika kamu dalam keadaan kelimpahan, ketika kamu dalam keberhasilan, di sini kamu harus pandai-pandai mengaturnya agar tidak sia-sia perjuangan kamu selama ini ya. Ingat bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya ketika kamu tidak mempunyai apa-apa ya di sini. Kita tidak pernah tahu yang dulunya mungkin kamu tidak mempunyai apa-apa, dan mudah-mudahan di tahun 2024 kamu bisa mencapai, kamu bisa mendapatkan, kamu bisa memperoleh ya di sini. Aku ngerasa bahwa ada saja ya energi-energi negatif di sekelilingmu, bahwa ya orang iri, orang tidak suka itu selalu ada. Ketika melihat kamu mencapai, ketika melihat kamu berhasil, di sini ya ada energi orang ketiga ya. Bisa saja pihak-pihak tertentu ya teman-temanku semuanya, ini yang harus kamu waspadai. Karena ketika melihat kamu terpuruk, mereka tidak peduli, mereka tidak mau tahu, mereka tidak ingin tahu tentang kesulitan kamu, tentang kesusahan kamu. Dan ketika kamu mulai menggapai, mencapai, mendapatkan atau berkelimpahan, banyak orang ingin mendekat ya. Di antaranya ya mungkin mereka ada yang betul-betul ingin mendekat, kerjasama, ingin ya mendapatkan sesuatu dari dirimu, keuntungan atau apa ya, kerjasama yang mungkin betul-betul pure kerjasama. Tapi beberapa di antara mereka ada yang toksik ya teman-temanku. Ada yang ingin memanfaatkan, ada juga ya. Tapi inilah perlu kewaspadaan dan kehati-hatian kamu ya di sini. Di saat kamu susah tidak ada yang mendekat. Di saat kamu bahagia banyak orang mendekat. Bahkan mungkin energi-energi tentang ya dalam tanda kutip ya teman-temanku semuanya. Mereka ingin hartamu, mereka ingin uangmu, mereka ingin isi dompetmu ya di sini. Dan di sini beberapa di antara kamu yang sedang
PDKT ya, mungkin di tahun 2024 ada kejelasan, ada cinta di sini, ada the lovers, ada rasa ya, saling mencintai, saling menyayangi, dan cinta tanpa syarat. Di sini arti kata dia mau menerima kamu apa adanya. Dan kamu pun juga ya teman-temanku semuanya, untuk yang masih single ya mungkin ini, atau mungkin yang sudah lama mempunyai hubungan dan tidak ada kepastian, dan mudah-mudahan di tahun 2024 kalian sudah menentukan ya, menentukan kepastian atau mulai berani untuk berkomitmen ya di sini. Apakah mungkin ya akan ada pertunangan, atau mungkin bahkan ada pernikahan, bisa juga ya di sini. Inilah yang akan menjadi milikmu di tahun 2024. Kita lihat lagi. Ada Ace of Pentacles, bahwa di sini ya tentang materi lagi, tentang keuangan, tentang pencapaian ya. Dan bukan tidak mungkin untuk kamu yang akan menikah atau memang sudah menikah, baru menikah, di sini ada hal-hal baru ya. Apakah ya ini adalah berkah dari sebuah pernikahan kamu mungkin ya. Ada pencapaian tentang keuangan. Bisa juga kamu yang memang memfokuskan ya untuk mencapai, untuk menargetkan bahwa tahun depan aku harus mempunyai ini, tahun depan aku harus segini begitu ya. Mungkin inilah targetmu, dan bisa dibilang ini adalah pencapaian kamu yang membuatmu merasa bahagia, membuatmu merasa ya senang ya, karena sudah mencapai targetmu ya, atau ada pencapaian di dirimu. Ada the devil. Lebih waspada dan hati-hati ya teman-temanku, seperti yang kartu awal tadi. Di sini ada ketika kamu mencapai, ketika kamu berkelimpahan, ketika kamu ya makmur ya di sini, mungkin ada hal-hal yang sengaja memasukkan atau energi-energi negatif di sini ya akan masuk, dan kamu lebih waspada dan hati-hati, dan lebih keteguhkan pada pendirian kamu ya. Kepada iman kamu, kepada keyakinan kamu ya di sini, bahwa pengaruh-pengaruh negatif itu akan hadir ketika kamu berkelimpahan, ketika kamu berpunya, ketika kamu banyak materi. Ada saja yang ingin kamu beli, ada saja yang mungkin hadir dalam kehidupan kamu di sini ya. Ini yang perlu kamu waspadai dan perlu kamu hati-hati ya. Selain itu mungkin ya energi-energi orang di sekelilingmu juga ya, mereka yang mungkin tidak suka, mereka yang mungkin iri sama kamu ya. Teman-temanku semuanya, di sini ada energi negatif. Kita lihat lagi. Ada Five of Pentacles di sini, teman-temanku. Aku ngerasa bahwa terjebak begitu ya, atau terperangkap, terpuruk, atau mungkin ya di sini beberapa di antara kamu yang sepertinya mungkin ya terjebak dalam investasi begitu ya, terjebak dalam apa begitu yang membuatmu terpuruk, membuatmu mungkin menyesal ya, kenapa mesti aku harus mengikutinya begitu ya. Di sini bisa dibilang ini tentang keuangan kamu ya, yang mungkin kamu sengaja ingin memperbarui, ingin memperbaiki, tapi justru ini yang membuatmu terpuruk begitu loh. Bukan malah tambah baik, tapi malah nambah merugi begitu ya. Dan mungkin inilah ya investasi yang belum sepenuhnya kamu pikirkan, atau memang kamu terburu-buru ya mengambil keputusan, terburu-buru berinvestasi begitu ya. Dan ini adalah yang membuatmu terpuruk ya. Di sini lebih waspada dan hati-hati ya teman-temanku, ketika kamu ingin ya ikut-ikutan apalah ya di sini. Keadilan, keseimbangan,
kestabilan. Dan mungkin disinilah ketika kamu terpuruk, kamu mulai bijaksana ya di sini. Bijaksana untuk keuangan kamu kembali. Ya di sini ada keseimbangan, atau kamu mulai menyeimbangkan, mulai ada sesuatu ya yang di sini membuatmu bangkit kembali ya. Dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya ya, teman-temanku, yang kamu mungkin ya mulai bangkit lagi, mulai merintis lagi ya di sini. Karena memang di sini adalah ahlimu ya, atau kamu ahli di dalam bidangnya ya. Seandainya ini dalam bisnis, seandainya ini dalam karir, memang kamu sudah ahli dalam itu ya. Jadi akan kembali, akan stabil kembali ya. Walaupun pernah terpuruk. Tapi di sini beberapa di antara kamu yang masih merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan ya, kekecewaan atau marah atau mungkin sedih. Ya di sini mungkin tentang perasaan kamu yang saat ini atau mungkin sudah berlalu, kamu masih mengingat. Kamu masih ada rasa itu, masih terbebani, belum bisa move on sepenuhnya, belum bisa ikhlas sepenuhnya ya. Sehingga di sini masih terbebani, masih ada rasa marah, ada rasa kecewa ya yang kamu rasakan di sini. Yang kamu harusnya sudah mulai bangkit ya. Harusnya sudah menata hatimu kembali. Harusnya sudah memaafkan atau mengikhlaskan atau merelakan ya di sini, karena tahun sudah berganti ya teman-temanku semuanya. Untuk kamu ya yang sedang kecewa saat ini atau sudah berlalu ya, tata hatimu kembali, tata hidupmu kembali ya. Tidak perlu kamu lama-lama dalam keterpurukan, tidak perlu lama-lama dalam kesedihan ya. Mungkin dia di sana sudah bahagia. Ini seandainya kamu yang ditinggalkan ya, seandainya kamu yang mungkin dikecewakan ya, dia memilih pergi atau dia memilih orang lain, dia tidak memilihmu ya karena kamu bukan yang terbaik buat dia. Dan begitu juga sebaliknya, dia yang bukan yang terbaik buat kamu. Jadi tidak perlu kamu merasa menyesali atau bersedih, kenapa kok aku tidak dengan dia ya. Tuhan mempunyai rencana indah ya untuk kamu, dijauhkan dari orang-orang yang mungkin toksik ya. Itu adalah rencana Tuhan yang indah untuk kamu, walaupun menyakitkan, tapi pasti akan ada hikmahnya ya ke depannya yang kamu sendiri belum tahu ya di sini. Jadi berprasangka baik dan segeralah move on, segeralah mengikhlaskan ya dan memaafkan agar tidak menjadi beban di dirimu, agar kamu bisa melangkah lebih bahagia, lebih semangat menatap harimu. Kamu tutup lembaran lama ya, dan kamu mulailah membuka lembaran baru kehidupan kamu ya, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kamu mulai bergairah seharusnya ya, kamu mulai bersemangat ya di tahun 2024. Mungkin kamu mulai sembuh dari kekecewaan, kamu sudah tidak memikirkan dia lagi, kamu sudah bangkit dan kamu mulai menatap hari-harimu, mulai menatap masa depanmu ya yang baru. Walaupun tanpa dia. Dan di sini banyak orang tertarik ya ketika melihat semangatmu, ketika melihat gairahmu, ambisimu. Banyak orang tertarik ya karena pesonamu, karena satu dan lain hal ya. Dan di sini mungkin ada juga yang tulus, ada juga yang modus, dan kamu lebih berhati-hati ya dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang ingin mendekat, karena ya begitulah, mereka mendekat karena ingin sesuatu, ingin ada keuntungan, ingin ada sesuatu lah ya terhadap kamu. Tatap masa depanmu ya di sini, tatap ke depan, tidak perlu menoleh ke belakang lagi ya. Kamu sudah fokus, kamu sudah memilih ya bahwa ini adalah keputusanmu, ini adalah jalanmu, ini adalah pilihan kamu. Jadi ya sudah, fokus kepada apa yang sudah menjadi ketentuanmu ya.
apa yang sudah kamu tentukan. Jadi tidak perlu kamu melihat ke belakang, melihat masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai penyemangat ya, atau pengalaman untuk lebih maju lagi ke masa depan. Oke teman-temanku, Sagittarius, mungkin sampai di sini dulu readingan dari Melati. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf. Kesalahan, kesilapan datang dari Melati, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih, bye-bye.